Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Afifa dengan NIM 859580667. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan serta etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentuk manusia yang utuh, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membeda persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalahnya, misalnya apa itu belajar. Kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam pertama, kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, isi materi, dan cara penyampaiannya. Kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran yang aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang terakhir, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari penilaian pendidikan. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.